kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu Tidak di atas ya? dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, Salam. sukacita Haleluya. melimpah di Haleluya. dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita
cinta. Sendiri kok seperti biasa. Semua yang di dalam hidupku di setiap waktu nyatakan Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan kami merasakan sukacita Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa hatimu lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Nikmati lawatan Tuhan pagi hari ini boleh terjadi atas. Haleluya Yesus. Terima kasih diam di balikmu, menikmati
kerinduanku Tuhan dan Raja-Mu memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku Tuhan saja katakanku rindu. Dia pribadiku berlimpahi anugerah. bahagiaku penuh Yesusku Kau kerinduanku Tuhan dan Raja-Ku memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku Yesus kekasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku Yesus kekasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku Tuhan dan Raja-Ku memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku mengikutimu seumur hidupku di hadirat-Mu bahagiaku penuh
buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada, kami boleh menikmati hadirat Tuhan bagi hari ini. Lewat kami Tuhan, lingkupi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir. Tuhan menjamah setiap kami. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama yang siap memuji Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Segala sumber sukacita kita hanya ada dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan saya katakan amin. Berapa banyak bersukacita, boleh lambaikan tanganku bagi Tuhan, saudara. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Hati kami memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Come on, katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau kemuliaan, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama. Angkat tanganmu katakan. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Lambaikan tanganmu katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau ada dalam segala musim hidup kami Tuhan. Amin. Ada waktu duka, Kau setia. Yang percaya Tuhan setia, angkat tanganmu katakan. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan. Katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, nari bergembira, sukacitaku. Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Biar segala musim hidup kami Tuhan, baik suka, baik duka, kami mau terus bersukacita sebab kami punya sahabat yang setia. Semoga siapa namanya? Yesus. Come on. Mari yang bersukacita, boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan. Yesus kaulah sahabat, amin. Selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Saudara, mari bergoyang bersama. Kanan kiri, kanan kiri ke depan. Come on. Mari semua bergoyang, hati bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu ya. Mari semua bergerak, katakan. Kanan kiri berputar, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Katakan. Sukacitaku dalam Kristus.
sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Kita bersuka cita. Amin. Amin. Yang terbaik buat Tuhan. Hidup kita takkan sama lagi. Amin. Satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu benar. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sampai. Tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sampai. Kaulah satu-satunya dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sampai. Tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sampai. Lebih percaya kepada Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Angkat tanganmu, berhalangkan Tuhan. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sampai. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sampai. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sampai. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sampai. Tahu sungguh anugerahmu bagiku. Hidupku takkan sampai. Haleluya, bersorak-sorai kasih buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab hidup saudara dan saya sudah tidak sama lagi. Sebab ada Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Hanya Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Setiap sakit penyakit, setiap pelanggaran dosa tidak berkuasa dalam hidup kami.
Sebab roh yang ada di dalam hidup kami jauh lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Sebab kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebab kalau ada Tuhan dalam hidup kami, pagi hari ini kamu katakan kasih-Mu cukup dalam hidup kami. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Ajar kami terus mengucap syukur setiap hari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami hanya mau mencari wajah-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami temukan wajah-Mu. Biar pagi hari ini kami temukan damai sejahtera, sukacita, pengharapan kami. Pagi hari ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari sejenak kita mau merenungkan kembali kebaikan Tuhan. Mari sejenak pagi hari ini kita ambil waktu terbaik untuk kita menaikkan syukur di hadapan-Mu. Kapan terakhir kali kami menaikkan syukur? Kapan terakhir Kau menaikkan syukur dan mengatakan Tuhan terima kasih, Tuhan Kau segalanya. Ini waktu terbaik saudara. Mari bawa hatimu bagi Tuhan pagi hari ini. Kau damai sejahtera. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru? Ini yang kami tahu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekarang ini saudara sendiri naikkan dia depannya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu Tuhan, saat masalah dalam hidup kami datang, tapi ini yang kami tahu, ini yang kami imani Tuhan. Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami berdoa keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari
bersama kita makin berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Oh Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Ini yang kami perlukan, ini yang kami butuhkan hari ini Tuhan. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri, kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Sambil mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini, katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. kami perlukan Tuhan. Yesus, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau. Kami tidak mau berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami butuhkan Tuhan. Kami butuhkan keajaiban-Mu pagi hari ini dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Tiada yang kami andalkan selain Tuhan.
Engkaulah satu-satunya kami andalkan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang sudah menyerahkan nyawa bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kuasa kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Masiah, kekuatan pengharapan kekal, kami siap dengarkan firman Tuhan. Yang siap dengan firman Tuhan boleh katakan amin. Haleluya. Salam semuanya. Ya, senang sekali berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara semuanya di hari yang lebih indah dari sebelumnya, karena semakin hari kita harus semakin cinta Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang lebih indah kecuali kita disertai Tuhan, kita bersama Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan pujian Yesus Kaulah sahabat, kan begitu, sukacita setiap saat. Haleluya. Kita baca Filipi 4 dan 4. Kita baca sama-sama ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, dan saya percaya juga yang dikatakan Roh Kudus kepada kita semua dari jemaat di tempat ini. 2, 3, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersukacitalah, katakan amin. Haleluya. Kalau kita perhatikan dari sekian banyak lagu-lagu di dalam gereja, temanya yang paling utama adalah sukacita. Kenapa? Karena dasar kehidupan Kristenan kita adalah sukacita. Kita ingat kepada kisahnya ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, malaikat Tuhan menjumpai para gembala. Dia katakan apa? Jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Nah, ini dasar kekristenan. Yesus lahir membawa sukacita, yaitu keselamatan. Makanya kita tahu Injil itu adalah kabar kesukaan. Kita karena kelahiran ya, kita lebih suka, lebih hafal kata Injil, karena Injil adalah bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani ada Besorah, kita jarang ya kenal nama Besorah. Kalau Evangelion, itu bahasa Yunaninya, Injil di bahasa Arab. Bahasa Indonesia adalah kabar kesukaan. Dasar Kristenan kita adalah sukacita. Makanya kalau kita sebagai orang Kristen sedih itu patut tanda tanya. Jadi temanya seperti ini. Jangan sedih lagi. Yo ya, jangan sedih lagi. Katakan kiri kanan, jangan sedih lagi ya. Karena ini dasar kekristenan kita. Kenapa saya katakan jangan sedih lagi? Karena kita pernah bersedih. Saya tidak mengatakan jangan bersedih, karena kita pernah bersedih. Makanya jangan bersedih lagi. Ojo sedih. Kalau kita jadi orang Kristen, Yesus kaulah sahabat, sukacitaku hanya Yesus, kan gitu. Dia sukacita kita. Orang Kristen yang tidak bisa bersukacita, atau kadang ada musimnya. Kalau senang diberkati bersukacita. Tapi ketika ada masalah sedih, itu patut ditanda tanya. Yesusnya ada dalam hidupnya. Kalau dia orang Kristen yang beneran, walaupun apapun terjadi, dia tetap bersukacita. Kenapa? Yesusnya bersama. Jadi mengapa kita tidak selalu bisa bersukacita? Kenapa sih kita ini jarang banget bisa selalu bersukacita senantiasa? Tadi dikatakan apa? Bersukacita senantiasa, artinya tidak berkesudahan, terus menerus, gak ono mandeke. Senantiasa kan artinya seperti itu. Kenapa? Kita kadang-kala senang, kadang-kala bersukacita, kadang-kala sedih. Jawabannya satu ini. Karena beban persoalan, beban masalah. Saya yakin kita mengaminkan, kita setuju. Saya pikir apa sih orang Kristen yang sudah punya Yesus, termasuk saya sendiri dulunya, ketika dapat berkat senang, tapi ketika ada masalah sedih, itu sebenarnya sama dengan orang di luar sana. Loh lah, Yesusnya kemana? Ketika diberkati Tuhan Yesus bersama, kalau nggak diberkati Tuhan Yesusnya kemana? Kalau kita sadar Yesus ada bersama kita, sukacita itu tetap ada, tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berhenti. Jadi bagaimana caranya untuk kita tetap senang, tetap bergembira di dalam situasi yang sulit? Saya hanya merefresh saja, karena ini bukan hal baru bagi kita. Karena ini sangat penting sekali. Karena lawan bersukacita adalah bersedih. Dan saya percaya Bapak kita tidak ingin anaknya bersedih. Kita sebagai bapak atau ibu yang punya anak-anak, bayangkan bahwa anak kita bersedih.
Kena apa sih ini? Kena apa sedih kan gitu. Kenapa? Aku loh takut besok makan apa, masa seperti itu? Nggak mungkin seorang anak takut makan apa besok. Pakaiannya apa? Kan Tuhan katakan itu bangsa dicari bangsa tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen yang khawatir akan hidupnya, saya percaya dia belum punya Yesus secara pribadi. Kalau dia punya Yesus, sukacitanya melebihi apa yang ada. Walaupun masalah itu ada. Bagaimana caranya kita senang, kita gembira ketika ada situasi yang sulit, ketika ada masalah berat. Di tempat saya kerja, saya tulis pesannya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur betul. Ada banyak orang datang ke saya, jalannya itu tinggi, 200 sekian, 180. Saya tanya, Ibu, kenapa kok mikir? Dokter kok tahu ini? Dia tahu ya, karena sudah 33 tahun saya jadi dokter. Tahu persis ya, kalau jalan tinggi biasanya paling sering nomor 1 mikir. Ada sini ada tinggi karena mikir, atau karena banyak asin, ya bisa sih. Selain itu bisa sakit lambung, GERD, gastritis. Pesta, kalau gembira itu obat yang paling manjur. Jangan amin saja, nanti pulang dari sini tetap senang ya. Saya ketawa-ketawa di sini, dipikir saya nggak punya masalah, Pak ya. Karena saya tidak ada masalah berat, tetapi saya senang kenapa? Punya Yesus ini yang tidak benar tinggalkan saya. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Yesus pegang kendali atas hidup kita. Katakan amin. Amin. Kalau kita menyerahkan hidup itu kepada Tuhan, Dia pegang kendali, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Anak saya dulu beli anjing. Kemudian anjing itu dibawa ke rumah. Tentang dia harus kuliah di Surabaya, otomatis bapak yang harus merawat. Kita tahu, anjing ini tidak pernah, kalau dia ditanya, khawatir gak akan hidupmu? Gak mungkin. Kenapa? Yang pelihara ini tanggung jawab ya. Gak mungkin anjing saya kelaparan, walaupun tinggal pemilik yang asli ya, anak saya. Saya beri makan dia. Waktu saya bawa ke dokter hewan, satu saat itu dokter hewannya kaget, loh Pak, kok gemuk anjingnya? Loh, siapa sih bapak ya? Ya terus dimakan, gak mungkin saya punya anjing rempeng, urus. Kenapa? Saya bertanggung jawab. Tuhan kita bertanggung jawab atas hidup kita. Dia pegang kendali. Kadang-kala kita ini lupa loh. Kita punya masalah, kita mikir sendiri akan masalah kita. Padahal yang ambil kendali, yang pegang otoritas adalah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya dulu setiap kita kalau menyanyikan pujian bukan sekedar dari mulut saja, betul kita rasakan. Dia Tuhan kita, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau punya masalah, kenapa kok sedih ya? Saya kebayang, kenapa sedih? Dipikir dewe, salahmu dewe kan gitu. Saya dulu juga gitu, salah dewe aku pikir ya. Padahal kita sudah punya Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, Dia bertanggung jawab apapun yang menjadi masalah kita, beban persoalan, Dia sudah tahu. Maka sebelum kita minta tolong pertolongannya, Dia sudah tahu masalah apa kita hadapi. Hanya untuk melatih kita bersekutu dan berhubungan akrab dengan Dia. Jadi harus ingat, Tuhan pegang kendali. Itu aja lupa, jangan lupa. Kalau kita lupa yang satu ini, pasti kita kecewa, pasti kita sedih, isinya bersungut-sungut. Orang Israel yang keluar tanah Mesir di tanah perjanjian, mereka dibinasakan Tuhannya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang sedang berjihad. Hanya satu hal dosanya, bukan dosa membunuh, bukan dosa mencuri, bukan dosa berzina. Dosanya bersungut-sungut, artinya berundel, mengeluh, yang tidak ada sukacitanya. Orang mengeluh jelas tidak ada sukacita, sedih itu saja. Yang kedua ya, kita lihat dulu ini, kembali ke tadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, yang kita ambil kuncinya. Bersukacita harus dalam Tuhan. Artinya tidak tulis bersukacita dalam berkat Tuhan, tidak ditulis seperti itu. Tapi dalam Tuhan artinya semua
termasuk di dalam proses Tuhan, termasuk di dalam rancangan Tuhan. Bersukacita bukan cuma berkat saja. Kalau kita nulis bersukacita dalam berkat Tuhan, Paulus mengatakan begitu, ya tentu orang tersebut banyak sedihnya. Karena kalau ada berkat, kadang-kadang ada enggak kan gitu. Tapi dikatakan Paulus bersukacita senantiasa dalam Tuhan, di dalam berkat Tuhan maupun di dalam proses pembentukan dari Tuhan, atau boleh dikatakan di dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa senang, bisa bersukacita, bisa bergembira meskipun di dalam situasi sulit. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Tuhan punya rencana masing-masing bagi kita dari A sampai Z. Mungkin sekarang kita masih dalam katakan M atau K, belum Z, belum selesai. Dan dia ada alfa dan omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang mengawali hidup kita, dia juga mengakhiri hidup kita. Kenali rancangan Tuhan seutuhnya. Jangan cuma sepotong saja. Kalau sepotong saja itu membuat kita sedih. Kenapa? Karena kita hanya melihat sepotong. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Next. Nah, sudah tahu ini gambar apa? Mikir kan? Mikir, ya nggak akan tahu ya. Karena saya nggak beritahu. Yang pasti sudah berpikir, oh kok gambarnya kabur, buruk, elek, kan gitu. Apa itu? Karena ini saya potong Bapak Ibu. Yang tahu mungkin hanya multimedia, karena tahu slide berikutnya. Ini gambarnya saya potong, buruk, elek, kabur, saya potong. Secara keseluruhan seperti ini gambarnya. Nah kan, mungkin hanya 5% atau 1% orang nggak suka sate, tapi banyak orang suka entah sate apapun juga. Ini saya potong saja, klik saya potong. Kok elek kabur, apalagi saya besarkan kabur. Tapi setelah melihat secara keseluruhan, tambahnya luar biasa. Berikutnya, nah ini sama aja, pasti saudara bisa nebak. Ini masuk elek masih api, betul ya? Karena sudah ada tanda tadi ya. Next, ya kan? Jangan bawa dari sebuah lukisan. Jadi kalau sekarang kita ini hidup kita kabur, elek, buruk, itu sepotong saja Bapak Ibu. Kita harus melihat rancangan Tuhan yang indah secara keseluruhan. Bayangkan Yusuf ketika di rumah Potifar, dia hanya memotong hidupnya waktu itu. Loh, aku sudah difitnah, masuk penjara. Kan dia nggak melakukan kesalahan. Dipotong saja hidupnya waktu itu sedikit saja. Dia pasti menyesal. Dia pasti bersungguh-sungguh. Dia akan mungkin nangis atau apa. Tuhan, aku mimpi yang baik. Kan dia mimpi, dia jauh mimpi. Mimpi yang baik, kenapa akhirnya seperti ini? Tapi yang kita punya Alkitab tidak pernah menuliskan Yusuf bersungguh-sungguh. Bahkan ditulis Yusuf disertai Tuhan. Setelah dia lihat seluruh hidupnya, waduh, saya percaya dia yang ini. Jadi Raja Muda di Mesir. Prosesnya itu panjang. Ketika dipotong sepotong saja, dia bisa begitu. Oh, masalah itu begitu berat Tuhan. Dan dia mungkin bersukacita. Tetapi yang terjadi dia bersukacita karena dia melihat gambaran secara keseluruhan. Mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang hutangi akeh. Tadi kadang nggak nyindir ya, tapi saya tahu karena saya orang gereja, saya di dalam banyak hamba Tuhan yang utang. Buat maaf, banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis gereja utang. Ya memang mereka kekurangan, tapi saya pikir, ya masalah manusia bisa seperti itu. Kalau utang karena kebutuhan hidup nggak masalah. Tapi kalau keinginan, ya itu beda lagi. Saya ingin ini nggak ada batasnya. Kalau hutang karena kebutuhan sih masih bisa diterima. Tapi kalau keinginan jangan. Ya kan? Tapi yang pasti ada banyak orang berhutang, artinya memikir nggak bisa bayar. Ada orang yang sakit begitu parah, tidak bisa sembuh, memikir lagi. Ada juga yang kita baik biasa difitnah orang. Tahu-tahu kok, oh Tuhan juga seperti ini. Mungkin kita tidak ngerti maksud Tuhan, tapi satu saat lagi, nanti. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku.
suatu saat kita akan mengerti Tuhan tolong kita. Indah pada waktunya. Jadi kalau kita cari punya masalah, jangan butuh, ojo sedih mana ya. Yang sedih lagi, kenapa? Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, kenal kerajaan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu tadi tidak tahu apa yang saya gambarkan sepotong? Karena Bapak Ibu nggak dekat dengan saya. Kalau dekat dengan saya akan beritahu saya beritahu. Makanya hubungan inti dengan Tuhan harus kita jalin setiap saat, setiap waktu. Saya tadi bangun 3:30, saya berdoa dulu, saya berangkat sini, saya mandi, kemudian 4:30 saya berangkat. Setiap hari, orang tua saya, bapak saya ini seorang gembala sidang, walaupun sekarang sudah dipanggil Tuhan. Dan saya tahu, teman-teman juga ngomong, bapak saya ini enggak pandai khotbah. Khotbah itu ya orang zaman dulu ya, dia rusak Alkitab di Surabaya waktu itu tahun nggak salah tahun 52. Ya itu saja lah menurut manusia. Khotbahnya itu saja, monoton itu saja. Kalau anak muda dulu Pak bapak saya khotbah tidur, termasuk saya. Tapi belum ada HP gitu. Jadi sekarang nggak ada yang tidur. Kenapa? Kalau bosan lihat HP kan gitu. Saya nggak nyinggung ya, tapi yang merasa ya silakan aja. Dulu banyak orang tidur kalau bapak saya khotbah. Tapi satu warisan saya tahu, yang saya ambil, dia berdoa. Tiap jam, tiap saat berdoa. Yang membuat saya, ini warisan rohani yang saya bawa kan. Berdoa. Kalau kita inti dengan Tuhan, Tuhan akan beritahu rancangannya bagi kita. Kalau saudara inti dengan saya sebelum nulis gambar, tapi saya potong, saya beritahu dulu ini. Nggak tahu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, kan gitu. Intim dengan Tuhan. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang jarang berdoa, apalagi tidak berdoa. Doa dan terus doa. Jangan bosan-bosannya. Kalau gembala ngajak, ayo kita berdoa. Haleluya, kita sambut seperti itu. Karena yang saya tahu banyak kalau gembala ngajak, ayo kita beston, buah, makan buahnya datang. Ayo kita doa puasa. Ada aja ada alasannya. Saya masih ada ini acara ini. Hubungan itu dengan Tuhan. Kalau tahu hubungan itu dengan Tuhan, kita percaya, kita akan tahu rancangan Tuhan seutuhnya, nggak akan sedih lagi. Yang ketiga, supaya kita tetap nggak sedih walaupun ada masalah. Yang ketiga ini yang kita tahu, tapi jarang juga kita lakukan apa? Pulau Amun Prajoyo, ora bakal ciloko, nanging uripku mulya selaminya. Percaya, pilih. Punya iman yang kuat, walaupun saat ini di dalam masalah begitu berat, persoalan begitu berat. Percaya. Saat Tuhan datang nanti kedua kali, dia tanyakan apa? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Percaya, punya iman sampai akhir. Harus tetap percaya pada Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Setiap kali saya melayani Tuhan di berbagai tempat, saya ini dikenal oleh teman-teman hamba Tuhan sebagai Peter kutu loncat ya, dari satu kota lain, dari satu kota lain. Kita nggak tahu dulunya bagaimana bisa seperti ini. Sekarang saya di Poro, minggu lalu saya di Solo, sebelumnya saya di Pacitan, minggu depan saya di Tegal, kemudian di Bandung. Beberapa minggu lagi di Surabaya, di Manado, ya seperti itu. Saya tadi Pak Gembala ngomong-ngomong, iya selagi ada kesempatan, selagi kuat ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ini saya lakukan. Saya masih 6 ya, seperti 56 masih 6 ya. Dan setiap kali, bukan setiap kali, hampir semua orang Gembala tanya ke saya, Pak, kok nggak bawa istrinya Pak? Yang sudah tahu Pak bagaimana perkembangan istrinya, ini sudah Gembala sudah tahu. Yang nggak tahu mesti tanya bapak istrinya. Saya dulu mana bawa istri bapak itu, pelayanan kemana berdua. Istri saya dari atas belakang muda. Jadi dulu diberangkan Tuhan karena guru sekolah minggu. Jadi kalau guru sekolah minggu yang ngajar, saya katakan firman Tuhan disampaikan tidak pernah sia-sia. Dia dari keluarga Buddha, tetangganya orang Kristen. Dibawalah anak ini. Saat waktu kelas 5 SD dia cerita, ayo ke gereja sekolah minggu. Apa itu sekolah minggu? Melok air ikut.
diajar. Setelah itu hanya 2 tahun, kelas 5, kelas 6, SMP tetangganya pindah ke Jogja, nggak ada lagi yang bawa. Saya ingin katakan pada setiap kita, firman Tuhan disampaikan tidak pernah sia-sia. Dia hanya membekas Yesus itu baik. Bertahun-tahun nggak ada yang ngajak gereja, nggak ke gereja karena dia lingkungan Buddha. Setelah itu SMA kelas 3 ada temannya remaja ngajak, ayo ikut ibadah remaja. Sewenangnya bukan main. Kapan? Sudah lama saya nggak diajak ke gereja, walaupun latar belakang Buddha. Kayaknya dari itu SMP kuliah kenal saya, pacaran kan gitu ya. Saya tahu diceritanya. Nah, setelah kita menikah, kemana-mana saya pelayanan bersama. Saya pikir, waduh Tuhan Yesus itu baik, tidak ada masalah, kemanapun juga pergi. Tapi satu saat Tuhan izinkan terjadi, saya sakit hingga hari ini tidak sembuh, atau belum sembuh saya tidak tahu. Jadi setiap kali ada yang tanya, bagaimana perubahannya stagnan. Dulu awalnya saya sedih Bapak Ibu ya. Saya ngomong ini kenapa? Apa yang saya sampaikan tidak kena diri saya sendiri, nggak sedih mana. Karena sukacitaku Yesus. Dulu saya bersama-sama senang melayani bersama, bisa sharing setiap saat dalam satu perjalanan. Tapi setelah dia sakit, tidak bisa bangun, 3 tahun tidak bisa bangun, makan pun harus disuapi, ada suster yang menjaga, nggak bisa ngomong. Waktu itu stroke, sekarang sudah lebih dari stroke. Ada banyak belasan pendeta yang datang berdoa ke rumah saya, ada banyak dokter spesialis teman-teman saya dan sudah pada ngomong pun dia angkat tangan, saya nggak tahu penyakitnya apa nggak menes. Jadi waktu itu saya sedih banget. Kenapa Bapak Ibu? Saya nangani orang stroke juga. Saya katakan sabar ya, kita obati. Kalau ada diabetesnya, kencing manis, ada kita obati itu nanti pelan-pelan dengan obat sembuh. Saya juga berdoa. Sebulan 2 bulan dia ngomong, Pak Dokter terima kasih. Saya sudah bisa ngomong, saya sudah bisa jalan. 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan ada beberapa orang yang sembuh penyakit stroke-nya dia semua. Yang buat saya sedih, bojoku kapan? Tak gitu. Saya angkat tangan, Tuhan, kau sembuhkan orang itu, tapi istriku kok Tuhan tidak sembuhkan dia. Mulai goyang waktu itu. Tapi saya mulai ingat, yang pertama, Yesus pegang kendalikan itu. Saya harus mengetahui rancangan Tuhan seutuhnya, bukan sepenggal saja. Dan ketiga ini yang bisa lakukan tentang percaya. Jadi kalau ada orang yang sudah tahu kehidupan latar belakang saya, ketika istri saya nggak ikut saya, dia pasti berat. Saya doakan supaya sembuh. Jangan, loh kok jangan? Doakan supaya saya kuat sampai akhir. Jadi saya sudah di tangan Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Saya percaya sembuh tidak sembuh, Yesus tetap kekuatan itu. Saya baru tahu artinya lebih dari benang itu seperti itu. Saya dulu hanya memotong saja ayat itu. Setelah baca ayat sebelumnya, Paulus katakan apa? Tidak ada kelaparan, kemiskinan, telanjangan, aniaya yang bisa membinasakan kita. Artinya dia mengalami itu, tapi tidak ada yang dapat memisahkan dan dia lebih. Jadi apapun yang masalah yang kita hadapi, kalau kita setia sampai akhir, itu adalah pilih Tuhan. Bukan kita kaya, bukan kita sehat, tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya undang pemain musik kembali. Jangan sedih lagi. Saya mengalami ini. Dulu saya awalnya itu sedih, tapi hari ini saya tahu sukacita saya Yesus saja. Sampai akhir aku memiliki Yesus. Yesus yang pegang kendali atas hidup kita. Kenal rancangan Tuhan seutuhnya, ojo sepotong tok akan elek buruk kita. Kalau kita lihat sepotong. Yang ketiga, tetaplah percaya. Hanya itu saja, tetap percaya. Sehingga kita tahu hidup kita berada tangan Tuhan, di tangannya tepat. Apapun jadi masalahmu hari ini mungkin belum terselesaikan, tapi memiliki Yesus, memiliki segalanya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hati. Mari sama bersama Engkau yang Engkau yang bertindak, Dia memberi pertolongan pada waktunya.
kita. Bukan yang lain, bukan berkatnya, bukan apa yang kita alami dalam hidup yang fana, tapi Yesus sukacita kita. Dia pegang kendali, kenali rancangannya seutuh-utuhnya, dan tetaplah percaya sampai akhir. Bapa, Engkau mengetahui setiap kami yang hadir saat ini. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Bersamamu kami akan melewati semua. Bersyukur bagi Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat. Kau meteraikan apa yang sudah kami terima ini dalam hati kami dan roh kami. Dan kami akan ingat senantiasa bahwa Engkau lah satu-satunya sukacita kami. Biarlah setiap jemaat di tempat ini jadi jemaat yang setia sampai akhir. Sampai apapun juga yang terjadi, kami tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu gembala kami akan kasih Kak Pendeta Yeremia, istri dan anak-anaknya. Berkat-Mu melimpah-limpah, urapan ada dalam diri hamba, tanda ajaib menyertai hamba-Mu dan melayani Engkau dimanapun juga. Hikmat-Mu tercurah ya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau akan berikan kuat kuasa penyertaan yang sempurna pada diri hamba-Mu. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, kami tahu bahwa Engkau tidak tinggalkan kami. Ajar kami menjadi jemaat yang setia, setia berdoa, setia baca firman, dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Yang ingin bertahu Tuhan, hidup kami adalah tangan Tuhan yang indah. Para hamba Tuhan sudah melayani Engkau, worship leaders, para singers, pemain musik, tamburin, multimedia, soundman. Engkau memakai mereka lebih dahsyat lagi. Dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab yang luar biasa dari Tuhan, mereka boleh melakukannya dengan rasa cinta yang sungguh-sungguh pada Tuhan, dan percaya hidupnya disertai Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Masa depan yang indah Kau berikan bagi mereka. Sekali mereka harus melewati masa demi masalah, tapi Kau menyertai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Hormat, pujian, dan kuasa bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami hidup Yesus Kristus, kekuatan pengharapan kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Akan memperbaiki persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita kembali satu dalam doa untuk setiap korban persembahan kita. Mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah menyegarkan setiap kehidupan kami pagi hari Tuhan. Mengucap syukur untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami diberi kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang akan terulur untuk membawa korban persembahan, Tuhan melihat dan Tuhan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih kami pegang firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi dengan sukacita. Yang percaya katakan amin. Datang bagiku, hikmat kebaikan, setiap padiku, sealasanku.
tempat ini mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Dr. Puspito yang untuk kesekian kalinya ya boleh bergabung bersama-sama melayani di tempat ini ya. Memang hari ini sepertinya hari yang spesial ya. Memang ini request saya kepada Pak Dokter ini, Pak, hari ini bawa saksofon ya, supaya semakin membawa inspirasi kepada pemuda-pemudi di tempat ini, pelayan-pelayannya ya. Dan kenyataannya lewat talenta yang Tuhan berikan, dia boleh hadir dan mempersembahkan ya tiupan saksofonnya. Semua untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Tepuk tangan. Mungkin masih ada yang merindukan ya untuk menaikkan satu pujian ya, solo saja. Monggo Pak ya, ya monggo ya, supaya ya terpuaskan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Satu pujian aja Pak, nggak apa-apa Pak. Sekalipun pujiannya pendek, nanti yang lain mengikuti saja. Monggo Pak, ya maju ke depan aja Pak. Ya, mungkin jemaat ada yang mau mengabadikan. Monggo, maju Pak. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai Bapak Puspito ya, kemanapun dia pergi untuk memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Tadi sempat bercakap-cakap saya saudara ya, gimana Pak hari-hari ini semakin disibukkan. Selain dia profesinya seorang dokter, tetapi dia punya hati untuk melayani. Seperti tadi yang dikatakan, ke Solo, ke Tegal, sampai ke Manado sana. Bukan gereja-gereja besar, tetapi dia tidak melihat besar kecilnya, tetapi dia memiliki hati ya. Mumpung masih ada kesempatan ini ya. Saudaraku, makanya dia sekarang ngomong juga, sekarang saya selain hari Minggu sudah bisa melayani. Loh, kok begitu Pak? Apa pensiun? Apakah sudah tutup? Ya, prakteknya enggak. Anak saya yang sudah selesai ikatan dinas di Pekanbaru tak tarik pulang ke Malang. Jadi kalau saya keluar, anak saya yang menggantikan prakteknya. Amin. Masih bujang saudara. Ya, umur 26 tahun, siapa yang mau daftar? Promosi apa ya? Ya, dia sekarang yang mendampingi ya Bapak Puspito ini. Jadi selain hari Minggu, kalau ada kesempatan untuk dia melayani, dia siap melayani. Puji nama Tuhan. Tuhan terus beri hati, Tuhan terus pakai hamba Allah ini untuk hormat, kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Saudaraku, ya dari tempat ini juga saya melihat ada wajah baru yang hadir ya. Nanti saya tidak ya
nggak terlalu ya. Wajah ini sudah saya pernah lihat gitu loh. Mungkin saat anak-anak saya sekolah, mungkin zamannya siapa nih? Allah. Oh iya, puji Tuhan ya. Bisa bergabung. Siapa namanya Ibu? Oh iya, ya. Dari mana ini? Dari Ulu Sari ya, bersama putrinya bergabung bersama dengan kita. Mana aplausnya jemaat? Senang bisa bergabung. Dan harapan kami dan seluruh jemaat Tuhan bisa dilanjutkan lagi untuk kedepannya. Amin. Jemaat Tuhan senang. Puji Tuhan. Ya, saudara, pengumuman hari Kamis besok ada ibadah pertengahan minggu jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah remaja pemuda juga jam 6 sore. Minggu depan, minggu pertama, ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ya, tolong diingatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir pada pagi hari ini. Saya rasa itu saja pengumuman gereja, dan ada yang berulang tahun hari Senin besok. Ya, anak saya, princess saya, Karen Rivena Talo, dia akan berulang tahun dengan 14 tahun besok. Ya, saya udah maju ke depan, dan mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bagi berdiri. Kita akan akhiri dan kita akan tamatkan ibadah kita. Kita terus berdoa buat Bapak Puspito supaya Tuhan terus memampukan Bapak ini dengan problema hidup yang dihadapi. Tapi bersama dengan Tuhan pasti dibangunkan. Amin. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi, jadi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Jadi puja bagimu Tuhan, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang empunya dan pemilik kehidupan ini. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, bukan karena hebat, kuat, dan gagah kami, tetapi semua ini karena kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan dan limpah-limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, rangkaian acara ibadah kami sudah jalani dan kami lewati, dan kami ada di penghujung acara ibadah ini. Untuk itu, setiap kami umat-umat-Mu yang sudah hadir, kami akan pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan,
pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah yang sudah melayani, kami percaya juga Tuhan pasti memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi mereka semua yang sudah tahu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Khususnya kepada Bapak Dr. Puspito yang sudah melayani kami. Tuhan terus mampukan Bapak ini untuk terus melewati setiap musim-musim kehidupan yang dia jalani. Kami percaya lewat profesinya, lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan dan dikerjakannya, selalu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan bagi hormat, kemuliaan, dan keagungan Allah Tuhan. Kesehatan, pemulihan istrinya, kami terus berdoa, jadilah semua seturut kehendak Tuhan. Anak-anak mereka diberkatilah, baik yang sudah menjadi dokter maupun yang saat ini sedang menjadi dokter muda dan yang masih sekolah SMA. Tuhan berkati, biarlah anak-anak mereka semua boleh menjadi Tuhan saksi Kristus, mengikuti jejak orang tuanya, dan semuanya ini Tuhan kami kembalikan untuk hormat keagungan akan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat anak Karen Trivena Talu yang besok Tuhan akan tambahkan usia 1 tahun lagi, genap 14 tahun usia anak kami. Tuhan terus berikan sehat-sehat, kuat-kuat, masa depan yang cerah. Pendidikan bangku sekolahnya terus diberkati oleh Tuhan, menjadi anak yang berprestasi, anak yang hormat, taat, tunduk kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Pasti masa depannya cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya, mari jemaat Tuhan, kita menadahkan tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima dan kami syukurkan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.